wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemerdekaan yang hakiki adalah al-ubudiyah lillahi wahdah, penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mari kita rayakan momen hari kemerdekaan kita ini untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang betul-betul mengabdikan diri kita dalam setiap aspek kehidupan. Semata-mata tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang engkong-engkong kita, kakek-kakek, nenek-nenek yang zaman dulu hidup sama Kong Kiai, Pak Kiai, bercerita itu. Walaupun beliau semasa hidup kalau diceritakan tentang pribadinya yang seperti itu, marah besar. Beliau itu kan susah ditangkap. Ada Belanda bawa tembakan, mungkin Kiai sholat di masjid, tiba-tiba sendalnya, sepatunya udah disiap-siap bahwa nanti kalau pakai kelar sholat pasti akan ngambil sendalnya, bawa sendalnya. Ternyata itu sampai lama kiainya udah nggak ada, dianya masih begini aja. Sejarah Kiai Haji Nur Ali, Singa Kerawang Bekasi, sebagai julukannya Hizbullah pasukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Al-ayah. Shadaqallahu maulana al-azim. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di mana hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2024, bangsa Indonesia sedang bergembira dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Maka mudah-mudahan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat sehat, afiat kepada kita semua, sehingga kita bisa mengisi kemerdekaan yang sudah Allah berikan kepada kita semua dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan negeri tercinta Indonesia betul-betul menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul,
Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yaitu anak-anak keturunan Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap anak manusia adalah terlahir dalam keadaan membawa fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah fitrah beragama Islam dan tauhid. Tanpa terkecuali, semua anak manusia lahir dalam keadaan membawa fitrahnya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Semua anak keturunan Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu beragama Islam dan membawa tauhid di dalam dirinya. Lalu kedua orang tuanya lah akan menjadikannya Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Mengapa dikatakan bahwa anak manusia terlahir dan membawa fitrah beragama Islam? Karena sebagaimana yang disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 tadi, bahwa saya sejak masih berada di dalam rahim ibundanya, janin yang masih ada dalam rahim sudah berkata, qalu, mereka semua berkata, bala syahidna, benar kami menjadi saksi. Kalimat bala syahidna ini merupakan jawaban dari pertanyaan Allah yang berbunyi, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Pertanyaan ini ditujukan kepada seluruh janin anak manusia ketika berada dalam rahim ibunya. Dan semua menjawab, bala syahidna, iya betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami siap menjadi saksi. Nah, dalam memaknai kemerdekaan, tentu saja banyak sekali interpretasi atau sudut pandang kita dalam memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya. Salah satunya adalah yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Aqidah Al-Wasatiyah. Beliau berkata bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah al-ubudiyah lillahi wahdah. Al-ubudiyah artinya penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang tidak menyembah kepada Allah, maka dia adalah hamba untuk selain Allah. Jika dia menjadi hamba untuk selain Allah, berarti belum pantas dikatakan sebagai orang yang merdeka. Apa yang beliau katakan ini adalah sebuah penekanan buat kita, bangsa Indonesia khususnya, bahwa mari kita rayakan momen hari kemerdekaan kita ini untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang betul-betul mengabdikan diri kita dalam setiap aspek kehidupan. Semata-mata tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan yang asasi sesungguhnya adalah ketika manusia berada di atas fitrahnya. Sebagaimana tadi yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Bahwa fitrah manusia adalah beragama Islam, beragama tauhid. Oleh karena itu, yang harus kita perjuangkan sekarang adalah bagaimana agar kita bisa memelihara ketauhidan kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. So, kalau sudah mulai menyimpang dari fitrah tersebut, berarti itu artinya kita belum merdeka. Mari kita maknai kemerdekaan ini sebagai pembebasan diri kita dari segala bentuk kemusyrikan dan hal-hal yang menyimpangkan diri kita dari fitrah manusia itu sendiri. Orang yang merdeka adalah ketika hidupnya terbebas dari sistem kehidupan yang jauh dari aturan-aturan Islam dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sebagai wahyu Allah.
Oleh sebab itu, ketika seseorang dalam hidupnya senantiasa berkomitmen menjaga keistiqomahan untuk senantiasa taat kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sejatinya ia dikatakan sebagai orang yang merdeka. Ini barangkali salah satu pemaknaan hari kemerdekaan buat kita yang harus kita fahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.